Tergantung bagaimana pelayananmu. Apa kau yakin, sayang? Rasha menyipitkan matanya dan bibirnya tertawa tapi tanpa suara. Lucky mengangguk. Apa kau tidak yakin padaku? Rasha mundur satu langkah kemudian melihat sepeda Lucky dan melirik wajah Lucky sebelum melanjutkan kalimatnya. Boleh juga tawarannya. Jangan mengeluh dengan tubuhku yang berat ya. Rasha langsung naik di boncengan sepeda dan membiarkan Lucky memboncengnya. Tentu saja, Rasha membantu dengan kakinya menjaga keseimbangan Lucky. Walaupun setengah perjalanan, Rasha mengangkat kakinya dan Lucky benar-benar sudah stabil mengendarai sepedanya. Mereka bisa sampai dengan selamat ke tempat di mana Rasha memarkir sepedanya. Wah, ayah, aku sudah bisa naik sepeda. Lucky berteriak lepas sambil kedua tangannya direntangkan ke atas dengan telapak tangan yang mengepal dan matanya memejam. Ada senyum bahagia di sana. Rasha melirik Lucky dan ikut tersenyum bahagia. Apa kau senang? Lucky mengangguk berkali-kali. Naik sepeda adalah ketakutan terbesar di dalam hidupku. Aku tidak pernah merasakan takut pada apapun kecuali berlatih sepeda. Lucky lalu memegang tangan Rasha. Terima kasih, kau telah membantuku untuk melupakan semua kenangan buruk tentang sepeda. Dan kini aku sudah bisa naik sepeda lagi. Lalu Lucky mengecup punggung tangan Rasha yang membuat hati Rasha bergetar. Hingga membuat tubuhnya maju, langsung menunduk melumat bibir Lucky, mendaratkan kecupan panas. Rasha bahkan menyangga kepala belakang Lucky supaya Lucky tidak jatuh karena gerakannya yang memborbardir bibir Lucky. Gigitan kecil di sana membuat sedikit luka yang terjadi karena ketidaksengajaan. Maafkan aku, karena membuat bibirmu berdarah. Aku tidak sengaja melakukannya, dan aku tidak tahu kalau bisa sekuat itu aku melakukannya. Rasha merasa sedikit bersalah dengan setitik noda darah di bibir Lucky. Jangan merasa bersalah, karena aku juga menikmatinya. Lucky menempelkan tangan Rasha di pipinya, dan kemudian memejamkan matanya, bersandar di telapak tangan Rasha dengan senyum masih mereka di wajahnya, yang membuat Rasha semakin tak tahan. Kiana, jangan menggodaku. Aku harus menunggu sampai malam. Dan lihatlah sesuatu di balik celanaku sudah bangun. Keluh Rasha pada Lucky dengan wajahnya yang meringis seakan-akan memohon untuk tidak diberikan hukuman lebih. Memang apa yang aku lakukan sampai membuatnya bangun? Lucky mencibir Rasha. Sikapmu, jagalah sikapmu sampai nanti malam. Sekarang ayo kita main sepeda dulu ya. Rasha mengecup dahi Lucky setelah Lucky mengangguk dan segera menghampiri sepedanya. Lalu mereka berputar arah menyusuri bibir pantai dengan sepeda mereka. Pantai ini berada di teluk sehingga hampir tidak ada ombak dan airnya sangat tenang. Hanya riak kecil yang menyapu pantai. Rasha, tunggu aku. Lucky mencoba untuk mengejar Rasha yang mengayuh sepedanya cukup kencang. Catch me if you can, teriak Rasha yang enggan untuk memelankan sepedanya. Rasha sengaja menantang Lucky untuk mengayuh sepedanya lebih kencang dan tidak khawatir lagi bahwa dirinya masih belum lancar naik sepeda. Berak, Kiana. Rasha langsung berbalik arah melihat Lucky yang baru saja jatuh dari sepeda. Wajahnya sangat khawatir menunjukkan kepanikannya dan rasa bersalah kepada Lucky. Kenapa kau bisa terjatuh? Rasha berteriak dan cepat menuruni sepedanya dan membanting sepedanya karena tak sempat memasangkan standar. Lalu menghampiri Lucky yang kakinya sedikit terluka. Kau jangan khawatir, ini hanya luka kecil. Aku tadi jatuh karena aku tidak hati-hati. Lihat batu itu. Dia mengganjal sepedaku sehingga aku terjatuh. Maaf membuat panik ya. Lucky bicara sambil Rasha mengangkat Lucky di atas pangkuannya. Hingga saat ini, Lucky berada di atas pangkuan Rasha, dan Rasha berusaha untuk membersihkan semua pasir pantai yang ada di tubuh Lucky. Sudah, biarkan Rasha. Kita sedang di pantai, jadi wajar kalau aku banyak terkena pasir. Lalu Lucky menyandarkan tubuhnya di bagian depan tubuh Rasha. Dengan tangannya memeluk pinggang Rasha. Aku mencintaimu, Rasha.
Aku harap ini bukan mimpi. Dan kalaupun ini mimpi, aku mohon jangan bangunkan aku. Aku ingin tidur selamanya di mimpi indah ini. Lucky bicara masih dalam posisinya yang menyandarkan kepala di tubuh bidang milik Rasya. Kau sangat manis, Kiana. Kau mengatakan kalimat yang aku tunggu-tunggu. 2 kali hari ini. Terima kasih, Kiana sayang. Mereka duduk dalam diam dengan mata mereka terus menatap pantai. Apa kau sering ke tempat ini sebelumnya, Rasya? Saat aku kecil, aku sering ke tempat ini bersama keluarga. Tapi sejak aku mulai serius berbisnis, aku sudah tidak pernah lagi datang ke tempat ini. Aku sangat suka tinggal di sini. Apa kita bisa selamanya tinggal di sini? Rasya menggelengkan kepalanya. Kita tidak akan tinggal selamanya di sini. Aku sudah menyiapkan rumah untuk kita dan anak-anak kita nanti. Aku tidak bisa membiarkanmu dan anak-anakku tinggal di dekat pantai seperti ini. Apa kau paham maksudku? Kenapa memangnya? Safety reason. Aku tidak mau keluargaku tergulung tsunami. Aku juga tidak mau adanya banjirop. Aku tidak suka suara deburan ombak di malam hari, yang seperti suara kapal perang. Sangat tidak nyaman. Aku juga tidak suka kalau di musim liburan akan banyak orang ke pantai, dan akan mengganggu waktu istirahatku. Lalu, kenapa kau meminta kita tinggal di tempat yang kau tidak nyaman? Lucky mengernyitkan dahinya. Karena inilah satu-satunya rumah yang jarang didatangi oleh keluarga prayoga. Aku sengaja memilih rumah ini karena tadinya aku pikir kita bisa memiliki privasi, dan tidak ada yang tahu kalau kita pisah kamar. Aku juga butuh waktu persiapan seandainya keluargaku ingin datang ke rumah. Karena itu aku mencari properti yang jauh dari tempat tinggal mereka, tapi dekat dengan kantorku. Panjang lebar Rasya menjelaskan alasannya memilih rumah yang mereka tempati sekarang. Tapi ada segurat senyum di sana yang membuat Lucky bahagia melihatnya. Apa yang membuatmu tersenyum, Rasya? Tentu saja karena aku senang. Karena aku memilih rumah ini, maka kita punya banyak waktu untuk berdua tanpa ada yang mengganggu. Tapi bulan depan, aku akan mengajakmu pindah ke rumah yang lebih baik. Tapi aku suka tinggal di sini. Bisakah kita pindahnya nanti saja kalau aku sudah hamil dan sudah mau melahirkan nanti? Maksudku selama aku belum hamil dan belum punya anak, kita tinggal di sini dulu. Bujuk Lucky pada Rasya. Apa kau takut pindah ke rumah yang lebih dekat dengan rumah orang tuaku? Lucky menggelengkan kepalanya. Saat pertama kali ke rumah ini, hal yang membuatku bahagia adalah melihat laut dari ruang makan. Aku sangat suka melihat pantai ini, Rasya. Sangat tenang dan sangat menyejukkan mata. Aku ingin bisa melihat pantai ini setiap pagi. Sampai nanti waktunya kita harus pindah. Nanti untuk safety reason. Apa kau setuju? Apa ini sebuah permohonan dari istriku? Rasya tersenyum dan melirik wajah Lucky dengan ekor matanya yang membuat Lucky merasakan sedikit kehangatan. Tidak ada tatapan mengerikan di sana. Wajah itu pun begitu teduh dan memberikan kenyamanan bagi yang melihatnya. Lucky mengangguk berkali-kali dan tersenyum pada Rasya, meminta Rasya memberikan persetujuannya. Apa kau akan mengabulkan permohonan dari istrimu? Ini cukup berat. Rasya akan berpikir keras untuk mewujudkan permintaan dari Lucky. Hah? Lucky sudah menatap kesal kepada Rasya dengan jawaban yang diterimanya dari Rasya. Jangan marah dulu, Kiana sayang. Rasya lalu menempelkan bibirnya di hidung Lucky. Aku akan mengabulkannya tergantung bagaimana kau melayaniku nanti malam. Puaskan aku nanti malam, dan aku akan mengabulkan segala permohonanmu kepadaku.